mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Didukung oleh Bahar Mario sebagai Seta Keling, Bambang Ceger sebagai Dampu Awung, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio sebagai Purbaya, Yulia sebagai Cempaka, Ana Sambayon sebagai Rara Angken, Hari Akik sebagai Wanayasa, Nusri sebagai Girinda Sana, Herman sebagai Mbah Jatis, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam pertandingan pesta pendadaran untuk murid-murid Gualaran, Raden Purbaya mengeluarkan jurus Gerbang Dewata yang telah disempurnakan oleh Mamang Kuraya, yang sesungguhnya adalah guru dari kedua pimpinan Padepokan Gualaran. Karena hal tersebut, Raden Purbaya tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Sedangkan Raden Karmapala tidak berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Raden Karmapala yang menjadi dendam melampiaskan dendamnya pada Raden Purbaya dengan mengambil Cempaka secara paksa. Hal mana menyebabkan ibundanya Rara Angken menjadi kambuh kembali penyakitnya dan kemudian meninggal dunia. Raden Purbaya seketika menjadi kalap. Eyang, aku harus menuntut balas pada Karmapala. Aku tidak takut, walaupun dia putra seorang Mahaprabu. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari bibi Cempaka. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Iya. Dia harus mendapat hukuman, Purbaya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi, sekarang ini yang harus kita lakukan adalah mengurus jenazah ibumu dengan sebaik-baiknya. Oh, Ibunda. Hei, masih juga kau menangis? Apakah kau tidak bersedia mengabdi padaku? Ampun, Raden. Ampunkan saya. Saya masih teringat dengan keadaan Gusti Rara Angken. Saya khawatir terjadi apa-apa dengannya. Hei, dengar Cempaka. Mulai hari ini, kau sudah tidak boleh memikirkan lagi mereka. Kau sepenuhnya mengabdi padaku. Dan janganlah mencoba untuk menemui mereka lagi. Tapi di mana saya dapat tidur, Raden? Kau boleh tidur di bawah sana. Atau kau boleh mencari kamar lain di padepokan ini. Tapi kau harus hadir pada setiap siang hari untuk mengurusku di sini. Tidak ada gunanya kau memikirkan pangeran bodoh dan miskin itu. Kau akan mendapat apapun yang kau ingini jika kau mengabdi pada Raden Karmapala. Saya akan mengabdi pada Raden. Tapi saya mohon agar diperbolehkan menjenguk Gusti Rara Angken pada saat-saat tertentu. Rasanya saya tidak bisa dengan begitu saja meninggalkannya, Raden. Kasihan sekali keadaan Gusti Rara Angken. Dia sedang berada dalam keadaan sakit, Raden. Hei, kau masih saja membantah, Cempaka. Apakah kau kira aku tidak bisa menghukummu? Walaupun saat ini aku tidak berada di istana, tapi aku dapat menghukummu, Cempaka. Tak ada seorang pun yang akan dapat menghalangi apapun yang ingin kulakukan. Raden. Hei, siapakah orang itu, Paman? Kiluminta yang datang, Den. Hei, orang tua bodoh itu. Untuk apa dia datang kemari? Coba kau lihat, Paman Rimbun. Iya, baik, Den.
Ada apa kau datang kemari, Luminta? Kirimbun. Ya. Eyang Resi mengharapkan agar Raden Karmapala dan Cempaka segera menghadapnya. Hei, agaknya Purbaya sudah menghadap Eyang Resi dan meminta bantuan. Hei, katakan pada Eyang Resi nanti, aku akan datang ke sana menjumpainya. Tapi Raden diminta untuk datang saat ini juga. Ada sesuatu yang akan dibicarakan oleh Eyang Resi. Luminta, junjunganmu sudah mengatakan nanti. Tapi maaf Raden, Eyang Resi... Paman Luminta, tinggalkan tempat ini. Luminta, kau masih saja berdiri di situ. Kau benar-benar tidak menghargai dan menghormati junjunganmu, Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu sana. Tapi Den... Paman Rimbun, Ya, Den. usir orang tua itu. Baik, Den. Orang tua, keluar kau dari sini atau aku akan melemparmu. Maaf, saya tak dapat mengabaikan perintah Eyang Resi. Eyang Resi meminta agar saya membawa Raden dan Cempaka ke sana. Setan alas, tidak tahu diri. Kirimbun selama ini merasa hampir kehilangan perhatian dari junjungannya Raden Karmapala yang sibuk berlatih dengan Bahjatis, kini berkesempatan untuk mengambil hati junjungannya yang merasa tersingkir dari padepokan. Kirimbun menyerang Ki Luminta yang juga pernah menjadi guru dari Raden Karmapala. Akan tetapi Kirimbun menyerang Luminta dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang ganas, tidak juga berhasil melumpuhkan dan melempar seorang pelatih dari tingkatan terendah padepokan Gua Larang. Bahkan akhirnya sebuah pukulan dari Ki Luminta yang justru melemparkan pengasuh dari Raden Karmapala. Kurang ajar kau Luminta. Akan kulaporkan perbuatanmu ini pada Eyang Resi. Mundur Raden, hamba masih belum kalah. Hamba masih sanggup untuk mencincang tubuh orang tua itu, Raden. Sabarlah Ki, jangan teruskan pertempuran ini. Baik, tapi kau julurkan dulu kepalamu kemari. Ayo, golokku ini sudah kukeluarkan dan harus kukibaskan ke lehermu dulu. Kau terlalu memaksa Ki. Baiklah, aku akan melayanimu. Tahan dulu. Eyang datang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa jadi seperti ini, Luminta? Raden Karmapala tidak bersedia untuk menghadap Eyang, dan Kirimbun berniat mengusir saya dari sini, Eyang. Iya. Sekarang sarungkanlah pedang kalian. Ayo, Luminta. Kirimbun. Baik. Kenapa kau tidak memenuhi panggilanku, Karmapala? Saya bersedia datang, Eyang. Akan tetapi, Paman Luminta memaksa saya untuk datang saat ini juga. Ya, memang aku yang minta agar kau datang saat ini juga. Untuk apakah Eyang memanggil saya begitu tergesa-gesa? Ya, apa yang kau buat dengan anak itu? Kenapa dia berada di sini? Saya menghendaki Cempaka mengabdi pada saya, Eyang. Iya, tapi apakah kau yakin anak itu bersedia? Dan apakah kau tidak tahu bahwa Cempaka adalah pengasuh dari Raden Purbaya? Apakah saya perlu mengetahui itu, Eyang? Bukankah saya seorang putra Mahaprabu? Apakah saya tidak boleh mengambil seseorang untuk saya jadikan hamba? Boleh. Kau boleh lakukan itu. Tapi bukan seperti yang kau lakukan tadi. Merampas dan memaksa Cempaka dari majikannya. Kau memang seorang putra Mahaprabu, tapi kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Berbuat sembrono hingga mengakibatkan susah orang lain. Tapi... Karmapala, tahukah kau apa akibat perbuatan sembronomu itu? Tahukah kau apakah yang terjadi dengan Ibunda Raden Purbaya? Apa yang terjadi dengan Gusti Rara Angken, Eyang? Apa yang terjadi? Gustimu itu sudah tiada, Cempaka. Gusti telah mati.
Luminta, bawa anak itu dari sini dan kurung dia. Tidak, tidak, aku tidak mau dikurung. Aku tidak mau ikut denganmu, Luminta. Ayolah Raden. Tidak. Ayo ikut paman. Tidak, lepaskan aku, lepaskan. Kupukul kau. Ya. Raden Karmapala, seorang pangeran yang selalu menuruti kehendak hatinya, kini mengamuk sejadi-jadinya ketika hendak dibawa oleh Ki Luminta ke dalam kamar tahanan. Resi Wanayasa yang melihat hal tersebut segera bertindak dengan menotok cucunya yang tengah beringas. Lepaskan! Ya, lepaskan! Aku tidak mau dikurung. Nah, angkat anak ini segera dan lepaskan totokan itu di dalam sana. Baik, Eyang. Maaf, Den. Tuan Resi, sebaiknya Tuan Resi mempertimbangkan tindakan Tuan Resi pada Raden Karmapala. Aku ini adalah pimpinan padepokan ini, Rimbun. Dan aku berhak menghukum muridku yang telah melakukan kesalahan. Iya, saya mengerti Tuan Resi. Tuan Resi adalah paman dari Sang Mahaprabu. Akan tetapi jika sampai menghukum Raden Karmapala seperti ini, saya khawatir ayahandanya akan menjadi murka. Terlalu sekali sana kemenakanku itu. Kenapa dia memberikan anaknya seorang pengasuh seperti ini? Rimbun. Iya, Tuan Resi. Aku justru menjadi yakin bahwa cucuku Karmapala menjadi manja dan rusak seperti ini adalah karenamu. Bebaskanlah segera Raden Karmapala, Tuan Resi. Tuan tidak dapat berbuat semau Tuan pada Raden Karmapala. Rimbun, dengarkan. Selama Raden Karmapala menjalani hukumannya, kau kularang untuk meninggalkan padepokan ini. Dan juga janganlah membuat ulah macam-macam yang dapat menyusahkan dirimu sendiri. Nah, Cempaka, ayolah kembali ke tempatmu. Terima kasih, Eyang. Nah, Raden, beristirahatlah di dalam sini baik-baik. Kelak Raden tentu akan dibebaskan oleh Eyang Resi. Orang tua gila. Katakan pada Eyang Resi, jika ia tidak segera membebaskan aku, akan kuadukan semua perbuatannya pada Ayahanda Prabu di Galuh. Iya, Raden. Akan hamba sampaikan pada Eyang Resi pesan dari Raden. Awas kalian orang-orang gua larang. Aku pasti akan membalas semua penghinaan ini. Awas kalian, Luminta, Purbaya, dan juga Wanayasa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Raden Karmapala bahwa dia akan jadi seperti ini, terkurung dalam kamar yang cukup pengap seorang diri. Hanya sebuah amben kecil dengan kasur serta peralatan buruk yang tidak terawat menemaninya di dalam kamar kecil yang pengap tersebut. Keesokan harinya, tak jauh dari Bukit Batu Larang, di tanah-tanah bebatuan yang telah menjadi basah akibat hujan yang deras, sebuah gundukan tanah yang masih merah dipenuhi oleh bunga-bunga berbagai macam, dan di samping gundukan tanah tersebut bersimpuh Raden Purbaya dengan ditemani oleh Cempaka pengasuhnya. Sudahlah, Raden. Bibi mengerti kesedihan Raden. Tapi bukan berarti Raden harus membenamkan diri dalam kesedihan seperti ini. Raden sudah menangis semalam-malaman. Itu sudah lebih dari cukup. Raden harus segera mengembalikan semangat Raden. Raden harus kembali belajar dan berlatih lagi. Eyang Resi tadi berpesan agar Raden segera kembali. Raden, kenapa Raden berdiam diri saja sejak upacara penghiburan tadi? Ayolah kita kembali, Raden. Bibi kembalilah dahulu. Nanti saya menyusul. Tidak, Den. Bibi tidak mungkin meninggalkan Raden dalam keadaan seperti ini. Tinggalkanlah. Aku tidak apa-apa.
Ya, biarlah jika demikian. Bibi menemani saja di sini. Bibi akan menemani Raden hingga Raden ingin kembali. Sayang sekali Kakang Seta tidak diberitahu. Paman Seta, Paman Saka, Paman Au, dan Bibi Anting tidak dapat diganggu, Bi. Mereka sedang sibuk membenam diri dalam tirakat khusus untuk mengembangkan ilmunya. Raden, ayolah. Jika Raden sudah merasa cukup berada di sini, kita bisa kembali. Ibunda, beristirahatlah dengan tenang. Percayalah, Ananda akan mengingat dan mematuhi pesan Ibunda. Ananda akan belajar giat, dan kelak akan mencari Ayahanda dan membalaskan semua sakit hati kita pada orang-orang jahat yang telah menyusahkan Ibunda. Marilah Bibi Cempaka, kita segera kembali. Akhirnya, Raden Purbaya meninggalkan makam ibunya setelah mengucapkan janjinya. Mereka menyusuri sungai kering yang kini telah digenangi air. Akan tetapi, belum berapa jauh mereka berjalan. Raden? Apa itu? Lihat Raden, seperti sesosok tubuh manusia terbaring di pinggir sungai sana. Iya, benar Bi. Mari kita lihat. Tubuh seorang wanita, Bi. Iya, benar Raden. Biar saya coba lihat. Nyi, bangunlah, Nyi. Wanita itu pingsan, Bi. Kita harus segera meminta bantuan dari paman-paman di padepokan sana. Raden pergilah, biar Bibi yang menjaganya di sini. Baiklah, Bi. Di mana kau temukan wanita itu, Purbaya? Kami menemukannya tidak jauh dari makam Ibunda, di pinggir sungai kering. Bagaimana dengan wanita itu, Eyang? Apakah dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Agaknya dia hanya menderita kelelahan saja. Siapakah dia, Eyang? Apakah dia penduduk sekitar padepokan sini? Ya, entahlah Cempaka. Nanti dapat kita tanyakan padanya. Lalu, sedang apakah Bi Parmi di dalam kamar bersamanya? Bi Parmi sedang menyegarkan tubuhnya dengan air hangat. Dan mungkin kini sedang memberikan bubur hangat. Sudahlah Purbaya, Cempaka, kembalilah ke kamar kalian. Istirahatlah. Biar orang asing itu Eyang yang mengurusnya bersama Bi Parmi. Baiklah Eyang, marilah Raden. Dengan perasaan gembira, kedua anak laki-laki dan perempuan itu segera berlari meninggalkan bilik dari Resi Wanayasa. Cempaka berlari sambil melompat gembira. Demikian pula dengan Raden Purbaya, turut bergembira mendengar bahwa Cempaka kini belajar bersamanya. Setelah diberikan perawatan oleh Bi Parmi dan cukup beristirahat, Resi Wanayasa menemui wanita itu. Bagaimana keadaanmu, anakku? Saya baik, Kek. Siapakah kakek ini? Aku adalah Resi Wanayasa. Aku adalah pemilik padepokan ini. Siapakah kau ini sesungguhnya? Dan mengapa kau sampai tak sadarkan diri di pinggiran sungai di padepokanku ini? Nama saya Mayang. Saya. Iya. Kenapa kau malah nangis? Apakah pertanyaanku itu membuatmu susah? Saya adalah manusia hina. Manusia yang kotor. Saya sudah tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Ada apanya sebenarnya? Tidak ada manusia yang mulia di dunia ini. Tak ada manusia yang bersih dari dosa. Dunia ini penuh diselimuti dosa. Justru itulah
Kita hidup harus berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa yang berada di sekeliling kita. Saya tidak dapat, Kek. Saya tidak dapat. Dosa dan diri saya sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tubuh saya telah dapat dosa yang tak mungkin dapat dibersihkan lagi. Siapa yang mengatakan demikian, anakku? Dosa adalah suatu bentuk kekotoran, dan setiap kekotoran akan dapat dibersihkan. Bertobatlah dan mohonlah ampun dari Yang Widi, dan kau pasti akan dimaafkannya. Tapi bagaimana saya akan dapat tenang dan merasa bersih selama buah kekotoran itu masih berada pada saya? Lah, ada apa, anakku? Hah? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirimu itu? Saya telah hamil, Kek. Saya telah melakukannya dengan seorang pemuda pengembara. Dan kini pemuda itu pergi meninggalkan saya dan tidak pernah kembali lagi. Ya. Dewata sedang mencobamu, Nyi. Janganlah kau menjadi putus asa. Perbuatanmu yang seperti ini, meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan pada orang tuamu, tentu akan menyusahkan mereka. Tidak, Kek. Mereka pasti sudah tidak menghendaki lagi kehadiran saya yang akan membuatnya malu. Karena saya kini telah menjadi duri dalam keluarga. Mereka tidak ingin nama keluarga menjadi cemar karena perbuatan saya yang terkutuk ini. Ya. Kau harus dapat menenangkan dirimu sendiri. Saat ini pikiranmu sedang kalut. Tapi dengarlah, Nyi. Tak ada satu perbuatan dosa pun yang tak dapat dimaafkan Dewata. Jika memang kau ingin menyelesaikan masalahmu, justru kau harus memperhatikan dirimu dan bayi yang kau kandung, dan bukan malah sebaliknya. Nah, sekarang beristirahatlah kau sementara di sini. Hingga kau di sini, kau mempunyai sikap dan keyakinan pada masalahmu. Terima kasih, Eyang. Nah, jika kau memerlukan sesuatu, kau bisa menemui Bik Parmi yang tadi merawatmu. Kawasan dari Padepokan Gua Larang terdiri dari 4 kelompok pondokan. Yang pertama adalah ruangan besar yang berhadapan dengan gerbang Padepokan. Ruangan tersebut dipergunakan untuk menerima tamu-tamu Padepokan. Dan di sayap kiri dari Padepokan adalah kelompok pondokan yang merupakan tempat tinggal para murid Padepokan, termasuk Resi Wanayasa. Sedangkan sayap kiri dari Padepokan banyak menyediakan pondokan khusus untuk para tamu yang datang menginap. Di antara kedua kelompok pondokan tersebut, terdapat sebuah halaman yang merupakan taman yang cukup luas, dan di tengah-tengahnya dibangun sebuah tempat untuk berlatih. Bagian belakangnya adalah tempat penyimpanan barang, dapur, dan juga kamar khusus untuk mengurung murid-murid Padepokan yang telah membuat kesalahan. Di tempat inilah Raden Karmapala dikurung. Ayahanda harus mengetahui semua perbuatan Eyang ini. Ayahanda harus memberi pelajaran pada Eyang yang telah membuat aku jadi seperti ini. Gua Larang akan kuhancurkan kelak. Kalian telah menghina aku. Kalian tidak menghargai aku. Siapakah kau, Kisanak? Suara seseorang di kamar sebelah. Siapakah dia? Kenapa dia tidak mengenalku? Siapakah Kisanak? Sepertinya aku mendengar suara seorang bocah di sebelah kamarku. Ya, aku adalah Raden Karmapala, cucu dari Resi Wanayasa. Dan siapakah kau, Paman? Kenapa kau sampai dikurung? Hei, siapakah kau, orang tua? Kenapa kau tertawa seperti orang gila? Lucu sekali. Agaknya kau ditahan di sini karena kau adalah seorang pembohong besar. Setan gila!
Agaknya kau tidak berbeda dengan semua orang gila di padepokan ini. Tidak bisa menghormati aku. Hah? Menghormatimu? Kau semakin hebat saja, bocah. Minta dihormati. Dan berani-beraninya mengaku cucu dari Eyang Wanayasa. Sedangkan aku ini adalah muridnya. Aku tahu betul Eyang Wanayasa seorang diri di sini, dan ia tidak mempunyai keluarga, apalagi seorang cucu pembohong sepertimu. Lucu sekali. Cucunya berada di dalam penjara. Setan gila. Kau juga kumasukkan dalam daftar musuh-musuhku. Kelak, jika aku sudah dapat kembali ke Istana Galuh, aku akan kembali lagi kemari untuk menghajarmu beserta orang-orang padepokan yang lainnya. Istana Galuh. Siapakah kau sebenarnya, bocah? Mengapa kau bisa berada di sini? Aku adalah putra Mahaprabu Sana dari Galuh. Hah? Kau gila, bocah. Kau masih juga mau berbohong dalam keadaan seperti ini? Sudahlah, jangan bicara denganku lagi. Kau sungguh-sungguh, bocah. Hah? Aneh. Bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Karmapala namamu? Sejak kapan kau datang ke padepokanku? Belum genap 1 purnama. Lalu kau sendiri kenapa sampai masuk kemari? Kau bagaimana mungkin bisa masuk kemari? Hei bocah, jika kau benar-benar putra dari Prabu Sana. Gila, aku yang bertanya padamu lebih dahulu, Paman. Hamba Made Ludira, Raden. Hamba masuk kemari karena berbuat satu kesalahan yang besar. Hamba sudah membunuh seorang tamu dari padepokan dan mencuri kitab pusaka dari padepokan ini. Membunuh? Sampai kapan kau akan dikurung seperti ini, Paman? Hamba tidak tahu, Raden. Semua itu tergantung dari kebijaksanaan Eyang Resi. Aku tidak bersalah. Wanita itu mati bukan karena aku. Wanita? Wanita siapa, Raden? Apakah Raden telah dituduh membunuh seseorang? Ya, aku telah dituduh membunuh permaisuri dari Prabu Ajikonda. Agaknya banyak sekali perubahan di luar sejak aku disekap di kamar ini. Ya, pasti semua itu dibawa oleh Raden Setakeling dan saudara-saudaranya. Aku dimasukkan kemari saat ia tiba di padepokan ini. Siapakah Raden Setakeling yang kau maksudkan, Paman? Oh, aneh sekali. Raden tidak mengenal Raden Setakeling dan ketiga saudaranya. Tidak, Paman Made. Di padepokan ini, aku hanya mengenal Eyang Resi, Mbah Jatis, Paman Luminta, dan beberapa kawan-kawan belatiku. Siapakah Paman Setakeling yang kau maksudkan itu? Menurut cerita dari Mbah Jatis guruku, Resi Wanayasa kira-kira 12 tahun yang lalu menyelamatkan 4 orang anak yang terlantar akibat korban bencana alam di daerah sekitar pantai utara. Mereka adalah Raden Setakeling, Raden Sakapalwaguna, Dampu Awuk, dan Anting Wulan. Mereka kini telah diangkat anak oleh Eyang Resi dan menerima pendidikan secara khusus dari Eyang Resi. Mereka berempat kini dikenal di dunia kependekaran dengan nama Ning Sewu. Tentu sakti sekali keempat anak angkat Eyang Resi. Iya, Raden. Bahkan Raden Setakeling sudah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-7. Oh, jadi Paman Made mencuri kitab Eyang Resi karena merasa iri pada mereka. Tidak, Raden. Bukan karena itu. Tapi, ya, sudahlah. Saya memang sudah sepantasnya menjalani hukuman ini. Sudah terlampau banyak dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Sudahlah. Beristirahatlah, Raden. Seandainya saja kita dapat bicara sambil bertatap muka, tentu kebosanan kita akan dapat semakin berkurang, Raden. Tidak perlu, Paman Made. Karena aku yakin aku akan segera dikeluarkan dari tempat ini.
Raden Karmapala masih tetap berkeyakinan bahwa dia akan segera dikeluarkan dari ruang tahanan itu. Akan tetapi walaupun demikian, tetap saja dadanya serasa menggelegak, dan hal tersebut terlihat dari ulahnya yang sesekali berteriak dan melempar-lempar barang yang ada di sekitarnya. Maya, gadis malang yang ditemukan di pinggiran sungai, kini bersama-sama dengan penghuni padepokan bekerja membuat berbagai macam kerajinan tangan dan juga mengurus keperluan para murid padepokan bersama-sama dengan Bik Parmi serta kawan-kawannya. Akan tetapi suatu ketika di sudut halaman samping, hei, siapa orang itu ya? Oh, Kak Mayang. Sedang mengapakah dia duduk seorang diri di depan pondokan itu? Coba ku dekati. Kak Mayang. Oh, kau Cempaka. Mari duduk di balai ini. Sedang mengapakah di sini, Kak Mayang? Sedang memperhatikan tunas-tunas daun yang mulai bersemi di ranting-ranting pohon yang gersang itu. Iya, hujan sudah 2 kali membasahi tanah Pasundan dalam beberapa hari ini saja. Iya, kita harus bersyukur pada Dewata yang telah memberikan kita rahmat hujannya. Iya, dan juga kita harus berterima kasih pada Eyang Resi yang juga telah berupaya melakukan upacara sembahyang hujan pada kira-kira 3 minggu yang lalu, dengan mengundang rekan-rekannya dari berbagai macam kuil di seluruh tanah Pasundan. Hebat sekali Eyang Resi ya. Benar-benar seorang resi yang sangat sakti. Dan karenanya diterima permohonan dan doanya itu. Iya, Kakak Mayang. Ya? Belum cukup 1 purnama, Eyang Resi mengadakan upacara sembahyang itu, hujan telah turun. Dan kemarau yang hampir 5 tahun melanda tanah dan wilayah Karangsedana kini telah hilang. Iya Cempaka, Eyang Resi memang hebat. Kak Mayang, kenapa Kak Mayang? Ada apa Kak Mayang? Kenapa Kak Mayang jadi seperti ini? Tidak apa-apa. Kak Mayang dusta. Kak Mayang pasti menyembunyikan sesuatu. Jika Kak Mayang mempunyai satu penyakit, katakanlah pada Eyang Resi. Ya Cempaka. Ada apa Kak Mayang? Kenapa jadi seperti ini? Apakah saya telah salah bicara hingga membuat Kak Mayang jadi nangis seperti ini? Tidak, kau tidak bersalah Cempaka. Berapa umurmu Cempaka? 16 tahun Kak. Masih terlalu muda. Apa maksud Kak Mayang? Sudahlah Cempaka, tidak ada apa-apa denganku. Kak Mayang dusta. Pasti telah terjadi sesuatu dengan diri Kak Mayang. Tidak Cempaka. Oh ya, tahukah kau apakah di sini tinggal seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna? Oh, iya, tentu saja tahu dan kenal. Paman Saka adalah seorang pendekar yang baik sekali padaku. Apakah kakak sudah mengenalnya? Mengenal Paman Saka? Tidak Cempaka. Aku hanya... Oh, ada apa Kak Mayang? Apakah Kak Mayang sudah mengenal Paman Saka? Ya Cempaka, aku sudah lama mengenalnya. Sudah lama? Tadi Kak Mayang mengatakan belum mengenalnya. Sekarang sudah lama. Ada hubungan apakah antara Kak Mayang dengan Paman Saka? Aku sudah mengenal Kakang Saka hampir 6 bulan lalu. Saat itu dia suka datang ke tempatku di desa Beringin Watu. Tapi kini setelah aku... Katakanlah Kak Mayang, apakah yang telah terjadi antara Kak Mayang dengan Paman Saka?
Di manakah mereka sekarang? Maksudku, Kakang Saka, di manakah dia? Kakang Saka sedang mengadakan tirakat di Bukit Batu Larang bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Kakang Saka sedang mencoba untuk memecahkan rahasia kincir metu tingkatan khusus. Ada apakah, Kak Mayang? Tahukah kau, Cempaka? Aku saat ini sedang hamil. Sedang hamil? Ya. Lalu apakah hubungannya dengan Paman Saka? Kakang Sakalah yang merupakan ayah dari anak yang kukandung. Kak Mayang tidak berdusta? Kak Mayang bersungguh-sungguh? Untuk apa aku berbohong? Untuk apa aku berdusta? Tapi apakah Paman Saka belum menikah dengan Kak Mayang? Belum. Sama sekali kami belum menikah, Cempaka. Lalu apakah Kak Mayang sudah menceritakan hal ini pada Eyang Resi? Tentang kehamilanku, Eyang Resi sudah mengetahui. Akan tetapi tentang Kakang Saka, ia belum mengetahuinya, Cempaka. Oh, kalau begitu Eyang Resi harus segera mengetahuinya, Kak Mayang. Mungkin Eyang Resi dapat menyelesaikan masalah kakak. Tapi aku takut mengatakannya. Setelah aku tahu Eyang Resi adalah ayah angkatnya. Oh, jangan takut, Kak Mayang. Eyang Resi adalah seorang tua yang sangat arif dan bijaksana. Dia pasti akan dapat menyelesaikan masalah kakak. Baiklah, aku akan mencoba menceritakan padanya. Tapi kau tolong antarkan aku menemuinya, Cempaka. Baik, Kak. Saya akan mengantarkan kakak. Tapi tentu saja saya tidak dapat menemani pembicaraan kakak dengan beliau. Tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin saya menemani pembicaraan kakak dengan Eyang Resi yang bersifat terlampau pribadi. Ayolah, Kak, kita temui Eyang Resi saat ini saja. Baik, Cempaka. Eyang Resi. Masuklah, Cempaka. Pintu itu tidak dikunci. Ya, masuk dan duduklah kalian. Saya datang kemari hanya hendak mengantarkan Kak Mayang. Iya. Jika begitu, saya permisi saja, Eyang. Biar Kak Mayang menyampaikan maksudnya sendiri saja. Permisi. Ayo, duduklah, Mayang. Kenapa kau berdiri saja di situ? Hah? Terima kasih, Eyang. Nah, ada apa, Mayang? Hah? Kenapa kau datang menghadapku? Eyang, bolehkah saya berterus terang pada Eyang? Oh, tentu saja, Mayang. Berterus teranglah, anakku. Hah? Ada apa? Tapi apakah Eyang tidak menjadi marah? Kenapa aku harus menjadi marah padamu, anakku? Hah? Dengan berterus terang, kau sudah menghilangkan beban batin yang ada dalam dirimu. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Baik dirimu dan juga bagi diriku. Tapi berita yang akan saya sampaikan ini mungkin akan mengejutkan dan membuat marah Eyang. Karena ini bukanlah suatu berita yang baik. Hal tersebut sudah terjadi, Mayang. Jika tidak kau sampaikan, kau akan selamanya memendam satu hal, yaitu kebohongan yang akan selalu mengusik dirimu. Akan tetapi, jika kau ceritakan padaku, aku akan menerima berita yang kau sampaikan dengan pasrah, sebagaimana satu keharusan. Akan tetapi, jika hal tersebut masih dapat kita hindarkan atau kita perbaiki, kita harus berusaha untuk menolak keadaan itu. Ayo,
Katakanlah anakku Mayang, ada apa sebenarnya? Sesungguhnya lah Eyang, saya datang kemari sebenarnya hendak mencari Kakang Saka Palwaguna. Mencari anakku Saka? Ya. Untuk apa? Apakah Eyang benar-benar tidak akan marah pada saya dan juga pada Kakang Saka? Katakanlah anakku, apakah kedatanganmu kemari mencari anakku Saka ada hubungannya dengan kandunganmu? Sudah. Janganlah menangis anakku. Jika ada sesuatu masalah dengan anakku Saka, aku akan menyelesaikannya. Eyang sungguh-sungguh seorang yang sangat bijaksana. Tolonglah saya, Eyang. Tolonglah saya, Eyang, agar saya dapat kembali ke desa, bertemu dengan kedua orang tua saya. Iya, jadi benar. Kandunganmu itu ada hubungannya dengan Saka anakku. Jangan, Eyang. Janganlah Eyang memarahi Kakang Saka. Hal ini bukanlah hanya kesalahan Kakang Saka seorang, tapi ini adalah kesalahan kami berdua. Iya. Lalu, sejak kapan kau mengenal Saka anakku? Hampir 6 bulan yang lalu, Eyang. Kakang Saka setiap memiliki waktu senggang selalu menghubungi saya di Beringin Watu. Oh iya. Dan kira-kira 4 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kami telah melakukannya, Eyang. Terlalu sekali anak itu. Benar-benar tidak kusangka kau Saka. Eyang tidak boleh memarahi Kakang Saka. Iya. Sudahlah Mayang, kau tenanglah. Aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Janganlah kau khawatir. Terima kasih, Eyang. Terima kasih banyak atas kebaikan Eyang Resi. Ya. Nah, sekarang kembalilah ke tempatmu. Lakukanlah dengan tenang semua tugas-tugasmu di sini. Iya, Eyang. Aku akan mengurus masalahmu secepatnya. Terima kasih, Eyang. Permisi. Dewata yang agung, anakku Saka benar-benar telah membuat malu. Anakku Saka telah membuat menderita seorang wanita lemah seperti itu. Benar-benar terlalu. Aku harus segera memanggil anak itu. Dan ketiga saudaranya pun harus mengetahui masalah ini. Ada apakah Kakang memanggilku? Jatis, ya, apakah kau sudah mengenal tamu kita yang baru saja itu tadi? Apakah yang Kakang maksudkan Mayang? Gadis desa yang ditemukan di pinggiran sungai? Iya, benar Jatis. Gadis itu baru saja datang menghadapku dan menceritakan masalahnya. Masalahnya? Apakah dia hendak meminta pertolongan pada padepokan kita? Bukan Jatis. Tapi masalah gadis itu adalah langsung dengan padepokan kita. Dengan salah satu murid padepokan kita. Ada apakah sebenarnya dengan gadis itu, Kakang? Katakanlah. Jangan membuat aku jadi semakin penasaran. Saka, anakku, telah berhubungan dengan gadis itu. Dan kini gadis itu hamil. Kakang sungguh-sungguh? Saka telah melakukan itu? Benar-benar telah membuat malu anak itu. Kakang harus memberi hukuman padanya sebelum dia mempertanggungjawabkan secara langsung dengan gadis itu.
Kakang harus memberi pelajaran pada anak itu, Kakang. Gadis, aku memanggilmu kemari adalah untuk bertukar pikiran dan meminta pendapatmu tentang masalah ini. Marilah kita bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Apalagi yang harus kita bicarakan? Anak itu sudah bersalah dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sekaligus menerima hukumannya, Kakang. Gadis, aku meragukan kebenaran berita itu. Meragukan? Aneh sekali, Kakang. Untuk apa wanita itu jauh-jauh datang kemari jika untuk berbohong? Dan alangkah hebatnya nyali seseorang yang berani datang berbohong kepada padepokan kita. Kakang dapat memanggil segera anak itu dan menanyakannya di sini. Iya. Sebenarnya sayang sekali. Anak itu sedang dalam tirakat. Kerjanya akan menjadi sia-sia jika kita ganggu dengan masalah ini. Lalu, apakah Kakang akan mendiamkan saja masalah ini? Kakang akan menghancurkan hati seorang wanita yang sedang dalam kekalutan seperti ini, Kakang? Iya. Baiklah, Jatis. Aku akan memanggil anak itu. Bahkan juga saudara-saudaranya yang mungkin juga mengetahui sedikit banyak tentang Saka Palwaguna. Jika demikian, biarlah aku yang memanggilnya, Kakang. Aku merasa penasaran sekali dengan sikap anak itu. Baiklah, Jatis. Tapi aku harap kau jangan membicarakan dulu masalah ini dengan anak itu. Biarlah nanti kita bicarakan bersama-sama di sini. Baiklah, Kakang. Aku segera saja berangkat ke sana. Ingat-ingatlah pesanku, Jatis. Iya. Jangan kau bicarakan dulu masalah ini padanya. Iya, Kakang. Mbah Jatis yang sejak lama memendam perasaan kurang senang dengan keempat pemuda anak angkat dari kakangnya Resi Wanayasa segera berkobar kembali perasaan tak senangnya. Dengan mempergunakan Aji Kincir Metu, salah seorang mahaguru dari padepokan Gua Larang ini meluncur ke Bukit Batu Larang, tempat di mana keempat pemuda kelompok Ningsewu mengadakan tirakat. Dan dalam waktu yang tak lama, Mbah Jatis telah tiba di sekitar Bukit Batu Larang, sebuah bukit batu yang banyak memiliki gua-gua besar maupun kecil. Aku akan memanggil anak itu dari sini. Aku tidak akan mencarinya ke setiap gua seperti kucing mencari tikus. Hoi! Saka, keluarlah kau! Yang Resi memanggilmu! Hoi! Saka! Seta! Awu! Anting! Keluarlah! Yang Resi memanggil kalian! Aku akan memberi pelajaran kepadamu, Saka. Hoi! Hoi! Seta! Oh, Paman Jatis. Kukira siapa yang berteriak-teriak di sini. Ada apakah, Paman? Nanti kau akan segera tahu. Beberapa saat kemudian, keempat pemuda murid yang sekaligus merupakan anak angkat dari Resi Wanayasa telah keluar dari gua tempatnya mengadakan tirakat. Ada apakah Paman Jatis memanggil kami? Bukan aku yang memanggil kalian, tapi Yang Resi. Aneh sekali. Apakah yang telah terjadi di padepokan, Paman? Hingga Yang Resi memanggil kami. Padahal Yang Resi sendiri telah memberikan waktu sekitar 3 bulan pada kami. Nanti kau dapat tanyakan sendiri pada Yang Resi. Kenapa memanggilmu? Ayolah kita segera kembali, dan kalian akan segera tahu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Tunggu, Paman. Sebenarnya apakah yang telah terjadi? Apa maksud Paman mengatakan salah seorang dari kami melakukan kesalahan? Kesalahan apa? Dan siapa yang telah melakukannya? Nanti kalian dapat tanyakan sendiri pada Yang Resi. Aneh sekali, Kakang Seta. Ada apa ini? Ayo kita kembali dan menemui Yang Resi. Mari adik-adikku. Setibanya mereka di bilik Yang Resi, segera saja Anting Wulan dan Dampu Awuk yang paling tidak dapat menahan hatinya menanyakan perihal tersebut.
Eyang, ada apakah Eyang memanggil kami sebelum tiba saat yang Eyang janjikan itu? Bukankah dengan demikian Eyang Resi sudah mengganggu Kakang Saka, Kakang Seta, dan Adi Wulan? Iya. Aku mengerti. Aku mengerti bahwa aku telah mengganggu kalian. Tapi aku terpaksa harus berbuat demikian. Karena ada sesuatu masalah penting yang akan kutanyakan dan kubicarakan pada kalian. Masalah apakah itu, Eyang? Masalah yang cukup memalukan perguruan kita. Jika sampai hal itu tersebar dan banyak diketahui banyak orang. Masalah apa itu, Eyang? Katakanlah, jangan membuat kami jadi penasaran. Masalah ini justru adalah masalahmu, Saka. Masalah saya, Eyang? Masalah apa itu? Oh, Eyang, semakin membuat saya menjadi semakin penasaran. Saka, akui saja perbuatanmu. Perbuatan yang memalukan yang sudah kau lakukan dengan gadis desa yang bernama Mayang. Ini ada apa? Masalah apa ini? Saya benar-benar tidak mengerti. Ada apakah sebenarnya, Eyang? Perbuatan memalukan apakah yang telah dilakukan oleh Kakang Saka? Ya, kau tanyakan saja pada kakangmu. Apa yang telah dilakukannya dengan seorang gadis bernama Mayang dari desa Beringin Watu. Kakang. Akui saja perbuatanmu, Saka. Jika kau memang melakukannya, kau adalah laki-laki. Kau harus dapat mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kau lakukan. Kakang Saka, apa yang telah kau lakukan dengan gadis itu, Kakang? Ayo, katakanlah, Kakang. Eyang, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua tuduhan-tuduhan ini. Aku benar-benar tidak mengerti dengan yang Eyang maksudkan. Saka, apakah kau berani bersumpah di depan sumber air suci bahwa kau tidak melakukan perbuatan hina dengan seorang gadis desa bernama Mayang? Percuma saja kakak meminta sumpah dari seorang pemuda cabul seperti ini. Paman Jatis, apa maksud paman? Apakah hal seperti ini yang Eyang maksudkan? Baiklah. Jika kau memang tidak mengaku melakukan perbuatan itu, tapi kenalkah kau dengan wanita ini? Mayang, keluarlah. Kakang Saka. Siapakah itu, Kakang Saka? Siapakah kau ini? Aku tidak mengenalmu. Kakang Saka, jika kau memang tidak mau mengenalku, biarlah aku pergi. Akan tetapi, satu hal yang perlu kusampaikan padamu. Anak yang kukandung ini adalah anakmu. Anak kita, Kakang. Setan iblis! Siapa kau? Kau ingin membunuh gadis ini? Tidak bisa! Adi Saka, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau jadi segila ini? Kakang, aku benar-benar tidak tahu siapa wanita itu. Jika kau memang telah berbuat, akui saja, Saka. Dan kau harus bertanggung jawab pada gadis itu. Dan juga hukuman harus tetap diberikan padanya, Kakang. Aku tidak akan menghukumnya sebelum jelas terbukti anak itu bersalah, Jatis. Kita akan mencari saksi dalam masalah ini. Saksi? Ya. Kakang menghendaki saksi yang bagaimana? Aku hanya menghendaki saksi yang mengenal Saka di sekitar desa Beringin Watu. Bukankah Mayang mengatakan Saka kerap atau sering mengunjunginya di desa Beringin Watu? Nah, jika demikian, paling tidak kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya mengenal Saka. Jika Kakang masih juga kurang percaya, baiklah, aku akan mengantarkan anak itu ke Beringin Watu. Jangan, kau tidak usah mengantarkan ke sana. Biarlah Seta Keling dan saudara-saudaranya saja yang mengantarkannya. Nah, Seta, dengarlah. Ya, Eyang. Kau akan aku tugaskan bersama-sama dengan Dampu dan Anting untuk mengantarkan Saka ke Beringin Watu dan menemui kedua orang tua Mayang. Dan di sana kau dapat membuktikan apakah memang banyak orang yang mengenal dan mengetahui adikmu Saka berhubungan dengan Mayang. Mengerti kau? Mengerti, Eyang. Kapan saya bisa segera berangkat, Eyang? Lebih cepat lebih baik. Aku ingin agar masalah adikmu segera selesai. Baik, Eyang.
Besok pagi-pagi saya akan segera berangkat. Tidak perlu. Kau dapat berangkat sore ini juga. Sebelum tengah malam, aku kira kau akan dapat tiba di Beringin-Watu. Baiklah, jika demikian, Eyang. Marilah, Adisaka, kita segera berangkat. Sementara itu, di Padepokan Gua Larang, Resi Wanayasa sedang bersemadi seorang diri. Sang resi yang arif dan bijaksana ini sedang berusaha melenyapkan guncangan hatinya akibat peristiwa yang baru saja terjadi. Selama beberapa hari ini, kemelut demi kemelut telah mengguncangkan tidak saja hatinya, tapi juga seluruh isi padepokan ini. Peristiwa Madeludira, Raden Karmapala, dan kini Saka Palwaguna, anak angkatnya yang sangat disayanginya. Untuk itulah, sang Resi Wanayasa berusaha membenamkan seluruh jiwa dan raganya pada satu pusat, yaitu Yang Maha Agung. Belum lagi jauh sang resi terbenam dalam semadinya. Kebakaran! Api! Kebakaran! Suara apa itu? Sesuatu telah terjadi di padepokanku. Aku harus melihatnya. Suara apa itu? Sesuatu telah terjadi di padepokanku. Aku harus melihatnya segera. Celaka. Kebakaran terjadi di dua tempat. Pasti ada yang membuat kekacauan ini. Datang! Ada musuh datang! Sekelompok orang datang menyerang padepokan kita dari berbagai arah, Kakang. Wanayasa, aku datang untuk membuktikan kehebatan dari Gua Larang, kehebatan dari kincir metu kalian. Rupanya Sampar Angin yang mengunjungi padepokan kita, Jatis. Iya, Kakang. Sampar Angin dan banyak lagi kawan-kawannya, Kakang. Kakang Prabangkara, itulah orang yang kau cari. Wah, celaka. Ki Sampar Angin mengajak serta Prabangkara, kakak seperguruannya. Jatis, Iya. kau hadapi Ki Sampar. Biar aku mencoba menahan Prabangkara. Baik, Kakang. Hei, Sampar Angin, ayo hadapi aku, Jatis Purut Sarumpa. Ayo. Hei. Gua Larang. Jatis Purut Sarumpa, yang merupakan salah seorang maha guru dari Padepokan Gua Larang, segera saja membuka jurus kincir metu tingkatan ke-8, tingkatan tertinggi dari kincir metu yang dikuasainya. Karena ia mengetahui sedang berhadapan dengan tokoh kelas 1 dari golongan hitam. Sementara itu, Resi Wanayasa kini tengah berhadapan dengan Prabangkara, kakak seperguruan dari Ki Sampar Angin. Kasihan sekali nasibmu, Wanayasa. Kasihan sekali. Kau yang seharusnya menjadi orang yang paling terhormat di tanah Pasundan, kini terpaksa tinggal dan mati di tempat seperti ini. Prabangkara, kenapa kau tiba-tiba saja datang ke tempatku dengan cara seperti ini? Aku tidak merasa pernah membuat satu persoalan denganmu. Ya, memang kita tidak pernah mempunyai persoalan. Tapi aku kini justru akan mencari persoalan denganmu. Aku ingin membuktikan kehebatan kincir metu yang kau bangga-banggakan. Lingkaran halilintar hitam. Ya, aku harus berhati-hati menghadapinya. Akan kulihat sampai di mana tenaga tuamu. Iya. Setan, dia masih dapat menahan seranganku.
setan tua ini, ha? Hei, kau memang hebat, Wanayasa. Tapi sekarang kau hadapilah seranganku berikutnya. Prabangkara, salah satu tokoh utama dari golongan hitam yang jarang menampakkan diri dalam dunia kependekaran Tanah Pasundan, mulai membuka ilmu andalannya, yaitu lingkaran halilintar hitam. Sedangkan Resi Wanayasa yang melihat dan mengenali bahaya, segera saja membuka kincir metu tingkatan ke-9 yang baru saja dikuasainya. Setan, dia masih dapat menahan seranganku. Wah, benar-benar hebat setan tua ini, ha? Hei, kau memang hebat, Wanayasa. Tapi sekarang kau hadapilah seranganku berikutnya. Hai, Prabangkara, siapakah yang telah membayarmu untuk datang kemari? Untuk apa kau tahu itu, Wanayasa? Apakah kau juga akan membayarku agar segera meninggalkan tempatmu ini? Wanayasa, Wanayasa. Kasihan sekali. Seandainya saja kau tidak memiliki penyakit di selangkanganmu, tentu kau yang akan naik tahta. Kenapa kau diam saja, Wanayasa? Kenapa? Kau bingung aku dapat mengetahui hal itu, ha? Kau dan saudaramu, Sempak Wajah, memang sama bernasib sial. Ayo layani aku terus, Wanayasa. Aku harus menyerahkan mayatmu pada seseorang yang menjanjikan imbalan besar padaku. Ayo. Pertempuran di Padepokan Gualarang kini menjadi semakin ramai. Seluruh murid dari Padepokan telah keluar dari pondokan mereka. Dan kemudian, baik secara berkelompok maupun perorangan, mereka bertempur dengan musuh yang menyerang Padepokannya. Sementara itu senja sudah mulai turun. Dari kelompok Ki Sampar Angin Dika Hanggara, Ki Dandung Amoksa, Pendeta Girindasana, dan muridnya Rakosa Pala mengamuk, membunuh para murid dari Gualarang. Dan di salah satu sudut pondokan, tampak Cempaka sedang berusaha menahan Raden Purbaya yang ingin melibatkan dirinya dalam pertempuran itu. Jangan, Raden, belum saatnya. Raden tidak boleh ikut bertempur. Tapi, Bi, aku adalah murid dari padepokan ini. Bagaimana mungkin aku berdiam diri melihat kakak-kakakku yang lain sedang menyabung nyawa? Tidak, jangan, Raden. Raden mempunyai banyak tanggung jawab yang lebih penting. Raden harus kembali merebut Karang Sedana. Ingatlah pesan Ibunda Raden. Ibunda Raden mengharapkan banyak pada Raden. Oleh karena itu, janganlah Raden putuskan harapan Ibunda Raden sampai di sini. Tapi, Bi, masakan aku harus melarikan diri sebagaimana seorang pengecut? Jangan, Raden. Keadaan saat ini sudah terlampau serius. Terlalu banyak musuh yang datang. Nah, itu Raden. Lihatlah, sampai-sampai Eyang Resi pun terpaksa turun tangan. Hamba kira sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Raden. Meninggalkan tempat ini? Lalu, kemanakah kita akan pergi, Bi? Kita ke Bukit Batu Larang, Den. Di sana banyak sekali terdapat gua-gua yang dapat kita gunakan sebagai tempat persembunyian. Ayolah, tapi Bi, ayo, Den. Jangan menunggu sampai keadaan jadi semakin parah. Sekarang kita masih mempunyai harapan untuk melarikan diri. Ayo, kita keluar dari belakang sana. Sebentar, Bi. Ada apa lagi, Den? Iblis gendut itu, Bi. Itu, lihatlah. Oh, celaka. Ki Dandung Amoksa. Pasti dia datang kemari untuk mencari Raden. Aku tidak takut, Bi. Kali ini aku akan menghadapi iblis gendut itu. Oh, jangan, Den. Jangan lakukan itu. Raden akan kembali ditangkap oleh Ki Dandung dan kita akan diserahkan pada Ki Sentana yang pasti menyuruhnya. Ayo sembunyi, Den.
Dia sudah pergi. Ayo, kita pergunakan kesempatan ini. Stop! Berhenti, Raden. Lihat, itu pendeta botak yang melukai Ibunda Raden. Awas, sembunyi. Pendeta itu pasti sudah mengenal Raden. Kita akan berlari melalui halaman luas itu. Mungkin akan ada yang melihat kita jika kita tidak hati-hati. Nah, ayo Raden, mereka tidak berada di sekitar sini. Ayo. Cempaka, pengasuh Raden Purbaya yang cerdik, setapak demi setapak berhasil membawa Raden Purbaya menuju ke arah pinggiran kawasan belakang dari Padepokan Gua Larang. Akan tetapi ketika kedua anak itu akan menyeberang, melintasi halaman belakang, Ki Dandung Amoksa yang memang sedang mencari mereka, sempat melihat bayangan mereka melintas. Anak kura-kura itu memang cerdik. Ya, benar-benar cerdik. Tidak mungkin akan berhasil mengelabui aku, Ki Dandung Amoksa. Akan kutangkap kau kura-kura kecil. Di mana kedua kura-kura kecil itu? Tempat ini ternyata penuh dengan batu-batuan besar kecil. Kura-kura itu memang cerdik. Tapi jangan harap dapat mengelabui aku. Hai, kura-kura kecil, keluarlah kalian. Percuma kalian bersembunyi. Aku sudah tahu tempat persembunyian kalian, Celaka, Raden. Ki Dandung mengetahui tempat persembunyian kita. Tenang saja, Bi. Jika iblis gendut itu datang, aku akan menghadapinya. Ayo, keluarlah kalian, Kenapa kalian berdua saja? Di manakah ibundamu itu? Kemudian naik ke atas batu yang paling tinggi yang berada di sekitar tempat yang dicurigainya. Oleh karena itu, segera saja dia dapat melihat tempat persembunyian Cempaka dan Raden Purbaya. Kura-kura, ayo keluarlah. Ciluk. Mau kemana lagi kalian bersembunyi, kura-kura kecil? Ayo ikut aku. Ki Dandung segera saja meraih lengan Raden Purbaya. Akan tetapi dia tidak menyangka Raden Purbaya kini bukanlah anak yang dikenal 1 bulan yang lalu. Raden Purbaya membiarkan saja tangan Ki Dandung yang akan mencekalnya. Tapi bersamaan dengan itu, sisi telapak tangannya dengan keras memukul salah satu jalan darah yang cukup berbahaya. Ayo Raden, cepat pergunakan kesempatan ini. Lari, Raden. Tunggu, Bi. Aku akan membunuh iblis kejam ini dulu. Sudah, Raden, pergunakan kesempatan ini sebelum kawannya yang lain tiba. Tapi, Bi, iblis ini... Sudah, Raden. Ayo cepat. Baiklah, Bi. Setan, kura-kura itu dapat melumpuhkan aku. Pukulan yang tidak kusangka-sangka itu tepat mengenai jalan darah besar di pinggangku ini. Hebat sekali. Baru beberapa minggu anak itu tinggal di sini. Kini bebas sudah. Untung tenaga anak itu belum seberapa. Jika tidak, tentu aku dapat seharian tak bergerak di sini. Mau lari kemana kau setan kecil? Aku pasti akan menangkapmu dan memberi hajaran padamu. Raden, kita harus masuk dan bersembunyi di dalam salah satu gua ini. Jangan, Bi. Kita dapat ditemui Ki Dandung jika kita berada dalam gua. Karena kita tidak dapat mengetahui di mana Ki Dandung berada. Dari atas batu-batuan ini, kita dapat melihat Ki Dandung dan dapat pindah ke tempat persembunyian lain jika Ki Dandung menuju ke arah kita. Awas, itu Ki Dandung menuju ke arah kita. Bersembunyi, Raden. Mungkin pertempuran di padepokan ini sudah selesai dan mereka tentu kini sedang mencari-cariku. Aku harus memberi tanda pada guru agar dia tidak menjadi cemas. Hei, siapa itu? Kaukah kura-kura kecil? Ayo keluarlah, kau tidak akan kusakiti.
Gua-gua ini bertebaran di atas dan bawah bukit batu. Coba aku lihat di bawah sana. Ki Dandung ada di bawah kita, Bi. Aku akan menjatuhkan batu ini tepat di atas kepalanya. Oh, jangan Raden. Seandainya Raden tidak dapat mengenainya, tentu tempat persembunyian kita akan dapat diketahui. Tenanglah, Bi. Aku akan mencobanya. Nah, itu dia. Aku akan melemparnya. Raden, tepat mengenai kepalanya. Iya, Ki Dandung pasti sudah mati. Biar aku akan melihatnya, Bi. Hup. Dia tidak bergerak. Matikah dia? Ki Dandung? Bagaimana, Den? Matikah Ki Dandung? Coba aku balik tubuhnya, Bi. Oh, Bi. Kepalanya hancur. Ayo, kita tinggalkan tempat ini cepat, Den. Tapi, Bi, Ki Dandung. Biarkan saja orang itu, Den. Bukankah Raden memang ingin membalaskan sakit hati Ibunda Raden? Ki Dandung sudah banyak menyusahkan kita. Ayolah, kita pergi. Raden Purbaya yang semula berkeras ingin membunuh Ki Dandung, kini hatinya menjadi berdebar, gemetar melihat Ki Dandung telah menjadi mayat akibat perbuatannya. Sementara itu, di Padepokan Gua Larang, Ki Sampar Angin bersama dengan kawan-kawannya berhasil membunuh banyak murid-murid Padepokan Gua Larang. Akan tetapi, Resi Wanayasa sendiri berhasil mendesak Prabangkara dengan kincir metunya. Prabangkara, kau harus mempertanggungjawabkan semua ini. Aku terpaksa akan menghentikan keangkara murkaanmu ini. Kau sudah terlampau banyak menyusahkan orang. Aku tak dapat berbuat lain selain membunuhmu. Kau kira aku sudah kalah? Aku belum menyerah, Wanayasa. Hei, ini kau rasakanlah keris apiku ini. Baiklah, aku akan melayanimu juga dengan senjata, agar kau pun menjadi puas. Ketika kedua tokoh angkatan tua itu sudah siap untuk memulai kembali pertarungannya, tiba-tiba sebuah benda meluncur dan jatuh menancap di tengah-tengah mereka. Oh, si Jerangkong hidup. Kau terkejut melihat benda itu, Wanayasa. Sabarlah, Tuan. Wanayasa bukanlah lawanmu. Serahkan saja dia untukku. Maaf Tuan. Baiklah, silahkan Tuan hadapi si Wanayasa itu. Ternyata si Jerangkong hidup itu masih berumur panjang. Tokoh angkara murka ini pada zaman ini agaknya sudah tidak mempunyai lawan lagi. Kecuali jika guruku Mamangkuraya masih hidup dan sudah berhasil menguasai tingkatan 10 kincir metu. Wanayasa, mudah-mudahan kau masih dapat memuaskan hatiku. Dengar, jika saja kau sanggup melayaniku hingga 50 jurus saja, kau akan kubiarkan tetap hidup untuk menjadi lawanku selamanya. Tapi jika kau adalah manusia yang tidak berguna, tidak dapat melayaniku hingga jurus ke-50, kau lebih baik mati saja. Resi Wanayasa terhenyak sesaat.
melihat makhluk yang berdiri di hadapannya. Seorang tua berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kurus yang hanya terdiri dari tulang dan kulit. Tangannya yang panjang melebihi ukuran manusia biasa terjuntai seakan-akan tak memiliki daya untuk digerakkan. Akan tetapi suaranya yang melengking tinggi menusuk telinga mampu untuk membuat isi dada musuhnya hancur. Wanayasa, di mana gurumu Mamangkuraya? Apakah dia masih mampu untuk tetap hidup seperti aku? Aku tidak mengetahui keadaan guruku saat ini, Tuan. Akan tetapi, jika Tuan tidak menemuinya, nanti akan aku katakan jika aku menjumpainya. Tidak usah, Wanayasa. Nanti orang itu pun pasti akan mencari aku. Karena aku yakin, aku adalah satu-satunya orang yang mampu memuaskan dirinya untuk bertempur sampai mati. Atau jika tidak, aku dapat membunuh kau. Dan pasti orang itu akan mencariku. Ayo, bersiaplah Wanayasa. Jerangkong hidup mengembangkan kedua tangannya ke samping dan kemudian menggeram keras. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya naik ke atas tanpa menekuk kaki dan menjejak bumi. Oh, jagat Dewa Batara. Manusia atau ibliskah yang kuhadapi ini? Oh, aku akan mencoba menghadapinya dengan kincir metuku. Wow. Ilmu yang baik. Coba, kau jaga seranganku ini. Awas, siap. Siap ya. Serangannya begitu cepat dan tidak terduga-duga. Awas ya. Kenapa kau menggelinding di situ, Wanayasa? Hati-hatilah. Kau kini menghadapi jurus kelelawar sakti. Awas. Dari pohon ini, aku akan membuatmu kembali menggelinding seperti tadi. Manusia aneh, atau lebih tepat dikatakan tengkorak atau jerangkong hidup itu, memutar kedua tangannya yang panjang sambil terus menggeram. Daun-daun yang berada di pohon di seputarnya rontok berguguran, akan tetapi tidak jatuh berserakan. Daun-daun tersebut berputar-putar menderu di sekitar tubuh jerangkong hidup itu. Dan beberapa saat kemudian, dengan sekali sentakan tinggi, daun-daun tersebut bagaikan dikomandokan meluncur menyerang Resi Wanayasa yang saat itu sudah mengeterapkan aji kincir metu tingkat ke-9. Tubuhnya deras berputar, dan ketika daun-daun yang meluncur itu tiba di sekitar tubuhnya, seketika itu juga daun-daun itu terlempar jauh dan jatuh berserakan. Aku berhasil mengelakkan serangannya. Akan tetapi, tumpukan daun-daun itu membuat seluruh tubuhku jadi bergetar seperti ini. Bagus Wanayasa. Kau berhasil lagi menyelamatkan dirimu. Bagus. Kali ini, jika kau berhasil mengelakkan seranganku berikutnya, aku akan segera tinggalkan padepokanmu ini. Awas! Kau hebat sekali, jerangkong hidup. Agaknya nama yang diberikan oleh musuh-musuhmu mempunyai arti yang baik. Ya, jika saja namamu bukan jerangkong hidup, mungkin kau sudah mampus sejak dulu.
Siapa kau? Orang tua yang tidak mengenal takut. Apakah kau sudah siap untuk segera mampus? Berani bicara seperti itu di hadapanku? Apa? Minggir kau, murid tolol, murid durhaka. Kau sudah berani menguburku sebelum aku mati. Hei, minggir, kau murid gila. Agaknya kau adalah Mamang Kuraya, guru dari Wanayasa. Bagus. Kau masih hidup dan dapat menghiburku. Ayo, Mamang Kuraya, kita bertanding hingga 3 hari 3 malam. Kita bertempur sepuas kita. Ayo. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertanding hingga sekian lama. Nanti bagaimana jika aku mau berak? Bagaimana jika aku mau kencing? Aku tidak mau. Tidak mau. Dengar. Jika kau memang ingin cepat selesai pertandingan ini, ayo kita mulai saja langsung dengan ilmu-ilmu pamungkas kita. Ayo. Aku ingin sekali melihat lawanku merangkak. Jika kau memang ingin melihat lawanmu merangkak, ini. Lihat, aku merangkak jerangkong. Lihat. Ayo, kita merangkak bersama-sama. Orang tua gila. Aku tidak dapat melayani lelucon gilamu. Aku hanya ingin melihat kau merangkak tidak sambil tertawa seperti itu, tapi merangkak sambil menangis terkencing-kencing. Boleh. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam kegelapan malam, Jerangkong hidup menyerang dengan jurus kelelawar saktinya. Tubuhnya kali ini bagaikan terbang berkelebat dari bawah ke atas. Dan kemudian, dari angkasa, melancarkan serangan-serangan maut yang amat berbahaya. Akan tetapi, Mamang Kuraya melayaninya sambil menggoda Jerangkong hidup itu. Resi Wanayasa yang kini tidak mempunyai lawan baru dapat memperhatikan pertempuran di sekitar padepokannya. Tekanan-tekanan dari pihak penyerang membuat para murid padepokan Gua Larang tidak dapat berbuat banyak. Agaknya Ki Sampar mengerahkan tokoh-tokoh sakti dari tanah Pasundan dan bahkan dari tanah Jawa Mataram. Agaknya sudah tidak dapat diselamatkan lagi padepokanku. Sekelompok muridku sedang berusaha menahan amukan dari Prabangkara. Aku akan mencoba untuk mempergunakan waktu ini untuk melihat dan melepaskan cucuku dari kurungan di belakang padepokanku. Buka pintu! Bukakan pintu ini, Paman! Paman! Kasihan sekali anak nakal ini. Eyang, ada apa, Eyang? Apa yang telah terjadi? Saya mendengar suara keributan di padepokan ini. Musuh telah menyerang padepokan ini, cucuku. Ayo, kita tinggalkan kamar ini. Tapi, Eyang, di kamar sebelah ada Kakang Made Ludira. Oh iya, aku harus melepaskan juga anak itu. Musuh menyerang kita, Made. Ayo, kalian pergilah bersembunyi di 9 mata air dewa. Di tempat itu, banyak tempat yang dapat kalian gunakan untuk persembunyian kalian. Ayo, cepat, Made. Ajaklah Karmapala ke sana.
Tuku Mamangkuraya. Aku tidak melihat beliau. Mungkin pertempurannya sudah berpindah jauh dari sini. Celaka. Prabangkara menjadi semakin ganas. Aku akan berusaha menahannya. Ayo, kalian, pergilah kalian. Tinggalkan padepokan ini. Biar aku yang menghadapi orang ini. Ayo, tinggalkan padepokan ini. Dan ajak kawan-kawan kalian yang lainnya. Ika Hanggara, jangan biarkan seorang pun dari murid padepokan ini yang melarikan diri. Bunuh mereka. Sementara itu, Girindasana yang telah berhasil mengalahkan murid-murid padepokan Gua Larang kini membantu Ki Sampar Angin yang mulai terdesak oleh serangan-serangan kincir metu tingkat 8 dari Mbah Jatis. Beberapa saat setelah pendeta Girindasana melibatkan diri, Mbah Jatis kini yang jadi terdesak. Serangan-serangan dari murid si Jerangkong Hidup benar-benar membuat Mbah Jatis menjadi kerepotan membagi perhatiannya. Sampai pada suatu saat, ketika serangan kelelawar sakti yang dilancarkan dari udara, Ki Sampar Angin juga memburu Mbah Jatis dengan pandul beracunnya. Akhirnya, Mbah Jatis dengan telak terkena pukulan kelelawar sakti dari pendeta Girindasana. Ini tambah lagi Jatis. Wanayasa, lihatlah, ini bangkai saudaramu. Wanayasa, lihatlah, itu Jatis saudaramu sudah menjadi bangkai. Aku harus melihat keadaannya. Resi Wanayasa yang mencemaskan keadaan saudaranya segera menyerang dengan membabi buta, mendesak Prabangkara. Dan ketika ia berhasil memukul jatuh Prabangkara, Wanayasa melompat melihat keadaan adiknya Jatis Purut Sarumpa. Jatis, kau sudah mengorbankan nyawamu demi padepokan. Aku tidak boleh mengorbankan lebih banyak orang lagi. Masih ada beberapa orang muridku yang sedang dikepung oleh para perusuh-perusuh itu. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Ayo, kita kepung bersama-sama si Raja itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan tantanganku untuk membunuh manusia. Ini adalah balasannya. Karena kau sudah berani jauh mencampuri urusanku untuk mencari keuntungan di Karang Sedana. Lebih baik kau katakan saja di mana kau sembunyikan kedua pelarian itu. Aku akan menjual kedua orang itu pada Sang Prabu Jaya Suntana. Aku tidak boleh diam di sini saja. Di tempatku ada dua orang pangeran yang harus kuselamatkan. Dua orang penting yang tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku harus tinggalkan tempat ini segera. Jangan biarkan orang itu lolos. Ayo kejar. Jika Hanggara
Dengarlah, ini aku eyangmu. Oh, Eyang. Oh, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Eyang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, Gua Larang dikalahkan oleh mereka? Iya, benar. Lalu, di manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya, pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Eyang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Iya. Semoga saja anak itu tidak semakin jauh tersesat. Apakah benar Paman Made adalah murid padepokan Eyang? Iya, benar. Dia adalah juga murid dari padepokan ini. Apakah dia sudah bercerita padamu tentang dirinya? Melalui celah dinding bilik tahanan, dia banyak bercerita tentang dirinya. Iya. Lalu apa saja yang telah diceritakan anak itu? Banyak sekali, Eyang. Tentang kitab kincir betu, tentang pembunuhan pendeta tamu padepokan, dan juga tentang keburukan-keburukannya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang, Eyang? Ya, kita akan kembali ke padepokan kita begitu mereka meninggalkan tempat ini. Siapakah yang datang menyerang kemari, Eyang? Dan apakah tujuannya? Mereka adalah sekumpulan tokoh-tokoh kelas 1 dari golongan hitam. Dan mereka hendak mengambil Raden Purbaya dari sini. Purbaya? Iya. Hei, kenapa dia hendak mengambil Purbaya, Eyang? Mereka adalah sekelompok orang yang rakus harta dan kedudukan. Dengan membawa dan menyerahkan Raden Purbaya serta Rara Angken ibundanya pada Prabu Jaya Suntana, mereka tentu akan mendapat imbalan. Eyang, ayah di Galuh harus mengetahui masalah ini. Itu benar, Karmapala. Ayahandamu sana harus mengetahui masalah ini, agar kegilaan mereka dapat dihentikan dan Aji Konda kembali memerintah Karangsedana. Iya, dan kemudian mereka datang ke Galuh istanaku untuk mengaturkan sembah dan terima kasih. Sementara itu, Mamang Puraya, guru dari Resi Wanayasa, yang semula bertempur dengan bercanda, menjadi terkejut ketika Jerangkong Hidup mengeluarkan jurus semburan bisa kelelawar saktinya. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Ladalah. Hebat sekali jurusmu, Jerangkong Hidup. Oh, hampir saja aku jadi panggang manusia beracun. Pukulanmu itu mengandung api panas yang beracun. Jangan khawatir, jika kau sampai mati oleh pukulanku ini, kau akan kukubur dengan upacara kecil. Karena kau adalah satu-satunya orang yang dapat memuaskanku dalam waktu 5 tahun ini. Kau dapat melayaniku sampai lebih dari 100 jurus. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini hingga 1000 jurus. Tunggu dulu, Jerangkong. Aku khawatir segera mampus dan jadi setan penasaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Jerangkong. Cepat katakan. Aku tidak ingin terlampau banyak bicara denganmu. Aku datang kemari adalah untuk bertempur. Nah, ya. Justru itulah yang akan kutanyakan padamu. Berapa banyak kau dibayar oleh mereka hingga kau mau datang kemari, mengacau kemari? Setan tua. Aku tidak tahu menahu tentang mereka. Aku datang kemari adalah karena ingin bertempur dengan Wanayasa yang dikatakan sebagai salah satu tokoh nomor 1 di tanah Jawa dan Pasundan ini. Dan ternyata sini aku menemuimu. Bagus sekali. Itu berarti nasibku baik sekali. Oh,
Mana mungkin Jerangkong hidup. Kau datang pada saat yang bersamaan. Mana mungkin jika kau tidak berkomplot dengan mereka. Setan tua, kau benar-benar menghinaku. Aku datang kemari karena muridku mengatakan hari ini aku dapat menemukan lawan yang dapat memuaskan hatiku. Muridmu pastilah termasuk salah satu dari para perusuh yang datang kemari, Jerangkong. Iya, muridku datang kemari untuk mencari 2 orang pelarian dari Karang Sedana. Jika demikian, kau orang tua bodoh, orang tua tolol yang dapat dengan mudah diperalat oleh muridnya sendiri. Setan tua kau! Aku tidak peduli dengan urusanmu. Yang penting di sini aku dapat bertemu denganmu. Aku dapat dengan puas bertempur. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini. Awas! Ya! Pertempuran antara 2 tokoh tua angkatan lama berlangsung dengan serunya. Jurus-jurus dan aji-aji yang langka ditemukan pada masa sekarang ini ditebarkan oleh mereka. Sementara itu, Raden Setakling bersama ketiga saudaranya dan Mayang masih dalam perjalanan menuju desa Beringin Watu. Malam kian menjadi semakin larut. Keempat remaja yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu berkuda sambil membisu. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi dada dan pikiran mereka dipenuhi oleh kecamuk angan-angan dan bayang-bayang yang tak dapat dicernakan. Tuan, apakah kita dapat beristirahat sebentar? Punggung saya terasa kaku karena berkuda selama ini. Baiklah. Kita beristirahat sebentar di sini, Adisaka. Awu, Wulan. Tapi Kakang, desa Beringin Watu itu sudah tak jauh lagi di hadapan kita. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat di sana saja agar kita dapat segera menyelesaikan masalah ini? Ya, aku mengerti, Wulan. Aku pun ingin agar masalah ini cepat selesai. Tapi adik Mayang tidak dapat kita paksakan untuk melakukan perjalanan seperti kita. Baiklah, kita beristirahat sebentar saja. Kakang Awu, apakah kau yakin Kakang Saka telah berbuat gila seperti itu? Kita telah mengenal lama Kakang Saka. Rasanya tidak mungkin ia melakukan perbuatan gila seperti itu. Akan tetapi kenyataan telah membuktikannya, Adi Wulan. Kenyataan? Iya. Kenyataan apa, Kakang Awu? Kenyataan yang dibawa oleh gadis asing itu? Iya. Kenyataan itu sudah jelas. Mayang yang telah menjadi korban kegilaan dari Kakang Saka ada di sini. Mayang? Mayang ada di sini? Siapakah sebenarnya Mayang itu, Kakang Awu? Kenapa Kakang Awu, Kakang Seta, Eyang Resi, dan juga Paman Jatis dan semua lebih mempercayai Mayang yang kita tidak tahu asal-usulnya daripada Kakang Saka, saudara kita sendiri? Wulan! Kakang Saka, bicaralah. Janganlah diam seperti itu. Akuilah jika memang Kakang melakukannya. Tapi aku, Wulan, adikmu, sedikit pun tidak percaya kau akan mampu melakukan perbuatan nista seperti itu. Apa yang harus kulakukan lagi, Adi Wulan? Saat ini pun rasanya aku masih ingin sekali membunuh wanita iblis itu. Akan tetapi semua orang, Kakang Seta, Adi Awu, dan Eyang Guru tidak mempercayai aku. Adi Wulan, aku tak dapat berbuat apapun lagi. Kakang, di mana sikap utama seorang kesatria yang kau miliki? Kenapa kau mau saja menerima tekanan dan prasangka buruk dari orang lain? Wulan, mereka adalah kakangku, adikku, serta Eyang dan paman guruku, Wulan. Seandainya saja bukan mereka yang kuhadapi, tentu aku akan mengadu nyawa. Lebih baik mati daripada dihina seperti ini. Adisaka, kami tidak menghinamu.
Justru kepergian kita kali ini untuk membuka tabir cerita tentang dirimu dan Mayang. Jika kau memang benar tidak melakukannya, kami pun tidak akan memaksa dan menekanmu seperti ini. Kami hanya tak ingin mempunyai saudara yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Maafkan saya, Tuan-Tuan. Agaknya kedatangan saya ke padepokan Tuan untuk mencari Kakang Saka menyebabkan kalian jadi saling ribut seperti ini. Maafkan. Dan juga untuk adik Wulan, saya mohon maaf. Jika memang adik Wulan mencintai Kakang Saka, ambillah, biar saya kembali sendiri saja. Setan! Iblis! Kau benar-benar telah menghinaku. Iya! Adik Wulan, tahan! Biarkan aku membunuh iblis wanita ini. Sudahlah, Wulan. Sudahlah. Kenapa kau jadi seperti ini? Iblis wanita itu sudah menghinaku, Kakang. Dia mengira aku telah membela Kakang Saka karena aku cemburu padanya. Tidak, Kakang. Aku bertindak seperti ini karena aku merasakan ketidakwajaran pada sikap wanita itu. Aku memperhatikan sepanjang perjalanan. Lirikan mata wanita itu bukanlah lirikan seorang gadis desa yang polos. Kakang berhati-hatilah. Aku mencurigai wanita itu. Sudahlah, Adi Wulan. Tenangkan dirimu. Kita akan segera tiba di desa Beringin Watu. Dan di sana segalanya akan menjadi jelas. Jika kakangmu memang pernah dan bahkan sering mengunjungi Mayang, tentu kedua orang tuanya nanti mengenalnya. Dan juga para penduduk sekitar sana mengenalnya pula. Iya. Bersabarlah, Adi Wulan. Karena kecantikan gadis itu, kecurigaan Kakang, kecurigaan Eyang Guru, dan Paman Jatis, semuanya menjadi hilang. Kakang, sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Kita harus segera tiba di desa itu. Bagaimana, Mayang? Apakah sudah hilang rasa penatmu? Iya, Tuan. Sebaiknya lah kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita. Demikianlah, kemudian keempat anggota Ning Sewu itu kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kembali kebisuan suasana mencekam di sekitar mereka. Dan suara binatang malam dengan setia mengiringi langkah kuda mereka. Mayang, gadis dari Beringin Watu itu berkuda dengan wajah tertunduk. Sedangkan Wulan yang sejak tadi selalu mencurigai gadis itu tak pernah luput memperhatikan setiap gerak kecil pun yang dilakukan Mayang. Dan ketika mereka telah tiba di batas desa Beringin Watu, Wulan sempat melihat Mayang meliriknya sambil menyungging senyum kemenangan. Setan! Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Anting, lepaskan Mayang. Tidak, Kakak. Aku akan membuat tangannya patah jika iblis ini tidak mengatakan siapa dirinya. Wulan, jangan berlaku sembrono. Lepaskan gadis itu. Kita akan segera tahu siapa dirinya setiba di rumahnya. Lepaskan! Tidak, Kakak. Lihat ini, iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Bahwa kau diperintah seseorang untuk berbuat seperti ini. Dan juga katakan bahwa Kakang Saka tidak pernah mengenalmu. Aduh, ampun adik Wulan. Saya rela dipotong rambut saya dan juga dipatahkan tangan saya. Karena hidup saya ini pun sudah tidak ada artinya lagi. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Wulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan Pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah Tuan. Biarlah adik Wulan memotong rambut saya. Setan! Iblis licik! Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Nah, jalanlah kau di muka. Di manakah rumahmu, Adi Mayang? Itu di sana, Tuan. Tak jauh lagi dari sini. Tak jauh dari gerbang desa. Ayolah, kita percepat kuda kita. Hea!
di sini, saya akan masuk dan membangunkan orang tua saya. Mudah-mudahan saja mereka tidak menjadi marah. Mayang, gadis yang dicurigai oleh Anting Wulan, kemudian turun dari kudanya dengan hati-hati. Kemudian ia melangkah menuju rumah yang tak jauh dari hadapannya. Halaman rumah yang tidak diberi pagar dilalui oleh Mayang dengan gerakan yang ragu dan takut-takut. Dan beberapa saat kemudian, gadis itu tiba di depan pintu. Kakang Seta, apakah kita telah melakukan perbuatan yang benar? Mengunjungi rumah seseorang pada waktu tengah malam seperti ini. Tak ada pilihan lain lagi, Adi Awu. Kita harus memutuskan masalah ini sesegera mungkin. Eyang Guru mengharapkan demikian. Lihat, Kakang. Agaknya Mayang dapat membuka pintu itu sendiri. Ya, dia harus hati-hati sekali menceritakan semua masalahnya. Mungkin dia akan memulai menceritakan pada ibunya tentang kedatangan Saka, baru kemudian pada ayahnya. Apakah kau masih juga tidak akan mempercayai semua ini, Wulan? Tindakanmu yang sembrono tadi hampir saja membuat urusan ini menjadi semakin parah. Kakang Saka, maafkan semua perbuatan kami ini. Kami harap Kakang mau menerima adik Mayang. Wanita itu cantik sekali. Hatinya demikian lembut. Kakang akan bahagia jika hidup bersamanya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan satu saat semua ini akan menjadi jelas. Kami harap kau mau menerimanya dengan hati ikhlas, Adi Saka. Ya, aku akan menerimanya, Kakang Seta. Ya, aku akan menerimanya. Barangkali Kakang Saka sudah mulai goyah hatinya karena sudah ada wanita lain. Intan Pandini. Wulan. Wulan, yang kini melihat suasana berkembang menjadi kian mengarah pada kebenaran Mayang, hatinya menjadi goyah dan mulai mempercayai prasangka dari kakang-kakang serta Eyang dan paman gurunya. Wulan, kau yang semula menjadi obat bagi kehancuran hatiku, kini kau juga seperti mereka, tak lagi mempercayai aku. Entahlah, Kakang. Agaknya benar kata pepatah. Tidak selamanya angin bertiup ke barat. Ada kalanya akan bertiup ke timur, utara, dan juga ke selatan. Kau selama ini kami anggap sebagai kesatria yang akan menjunjung nama Padepokan dan juga nama dari Ningsewu. Tapi sudahlah, janganlah kita bertengkar di sini. Kita akan segera menghadap orang tua Mayang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Walau bagaimanapun, Saka adalah kakangmu, Wulan. Benar, Wulan. Kita akan berbahagia dengan peristiwa ini. Karena sebentar lagi, mungkin kita akan mempunyai seorang kemenakan yang akan menghangatkan suasana di padepokan kita. Kenapa Mayang belum juga keluar? Apakah mungkin Mayang mendapat susah dari orang tuanya karena kepergiannya meninggalkan rumah tanpa pamit? Iya, kukira Kakang benar. Mayang pasti mendapat kesulitan dari orang tuanya. Sudah cukup lama dia masuk ke dalam. Ya, sudah cukup lama dia masuk ke dalam rumahnya. Ayo, kita temui orang tuanya. Kita harus menjelaskan semua hal tentang dirinya. Mari, Kakang Saka. Adi Wulan, kau ketuklah pintu ini. Ya, baiklah. Sampurasun! 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 Aneh sekali, Kakang. Mereka pasti belum tidur. Mayang baru saja masuk. Pasti mereka marah dan tidak ingin menjumpai kita. Sampurasun! Minggir, Adi Wulan. Biar aku yang mencobanya. Kukira tugas kalian sudah cukup mengantarkan aku kemari. Aku yang lebih mengetahui semua masalah di sini dari kalian. Minggirlah. Apa yang akan kau perbuat, Kakang Saka? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Adi Saka! Adi Saka!
Apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu kakak. Tiba-tiba saja, Saka Palwaguna yang sudah berada di muka pintu mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan hebat. Dan sesaat kemudian ketika saudaranya terhenyak melihat perbuatan Saka Palwaguna. Akan tetapi kembali kini mereka menjadi tersirap darahnya ketika melihat sesosok tubuh dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah mayang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang telah terjadi di rumah mayang? Dan apakah benar Raden Saka Palwaguna, kesatria perkasa dari Ningsewu, telah melakukan perbuatan tercela? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.